Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Romo Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait bacawa pres Anies yang semula digadang-gadang AHY adalah calon kuat. Ternyata sekarang ya konstelasinya agak berubah, yaitu ada alternatif yang baru, yaitu Sandi Uno dan Mahfud MD. Bagaimana peluangnya? Ini sesuai yang dilansir oleh politermol.id. AHY potensi tergeser, Sandi Uno atau Mahfud MD. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka bakal calon wakil presiden bacawa pres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP yang selama ini mengarah ke sosok Agus Harimurti Yudhoyono. AHY dimungkinkan berubah. Menurut Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago, posisi Ketua Umum Partai Demokrat itu masih bisa berubah karena muncul beberapa nama yang juga dinilai pantas mendampingi Anies. Jika Sandi dan Mahfud diproyeksi sebagai cawapres, jelas merugikan AHY yang tengah berjuang menjadi cawapres Anies, ujar Arifki kepada kantor berita politik Ermol Sabtu. Menurutnya, Partai Nasdem sebagai parpol pengusung utama Anies bisa saja memilih tokoh eksternal di luar Demokrat maupun PKS. Sandi dan Mahfud bisa jadi alternatif dari rencana Jokowi di Pilpres 2024, tuturnya. Peluang itu, lanjut Arifki, bisa saja terjadi meski saat ini Nasdem punya narasi berbeda dengan Jokowi terkait capres. Karena semua bisa berubah jika kedua belah pihak punya kesepakatan lain soal cawapres Anies. Nasdem tentu tidak ingin jauh dari rencana Jokowi di Pilpres, apalagi pada situasi PDIP dengan Jokowi sedang menjauh karena adanya perbedaan terkait kingmaker di Pilpres 2024, tutup Arifki. Ya, itu ya sobat sekalian terkait cawapres Anies yang masih panas meskipun sudah ada deklarasi resmi ya, oleh KPP, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Jadi koalisi ini, Koalisi Perubahan dan Persatuan, memang benar-benar alot dari awal penggodokan koalisi tersebut ya. Dari sejak kepastian untuk mendeklarasikan Anies ya, dan itu dicicil dari Nasdem, kemudian juga PKS, dan terakhir Demokrat, akhirnya secara resmi mendeklarasikan Anies ya, dengan berbagai macam pertimbangan dan juga hitung-hitungan untung rugi ya. Itu wajar ya, hampir rata-rata semua partai masih sifatnya pragmatis. Dan saat ini memang mengemuka kembali tentang isu panas yang sempat terjadi tarik ulur ya, siapa yang akan mendampingi Anies. Memang sudah ada piagam ya, piagam yang sudah ditandatangani dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu diantaranya menyerahkan urusan bacawa pres itu langsung kepada Anies ya. Dan ternyata konstelasi terakhir menyebutkan bahwasannya ada lagi alternatif yang masuk untuk berpotensi besar menggeser AHY yang memang sedari awal sangat lengket dengan Anies ya. Dalam kesempatan agenda sering diajak pergi bareng gitu ya, di acara Dewa 19 di JIS ya, dan juga acara yang lain. Nah, saat ini muncul alternatif yang lain, Sandi Uno dan Mahfud MD. Sandi Uno dengan berbagai macam manuvernya, termasuk juga Mahfud MD, manuvernya juga terengginas ya. Di antaranya adalah terakhir pengungkapan transaksi tanggal 349 triliun yang entah hari ini sudah ada kejelasan untuk mengeksekusi gitu ya. Karena transaksi 349 triliun itu hanya akan menjadi wacana saja, cerita, dan akan berhenti kalau tidak ada eksekusi ya, penegakan hukum terhadap pelaku TPPU yang sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud itu sendiri.
Dan ini Pak Mahfud belakangan ini menjadi tokoh yang banyak dibicarakan terkait transaksi janggal tersebut, dan karena ini tahun politik, maka Pak Mahfud juga ikut arus dalam hal ya isu panas, yaitu siapa yang akan digadang-gadang menjadi pendamping Anies Baswedan ya. Makanya sekarang itu lagi rame-ramenya untuk cari panggung ya, entah berbagai macam isu atau manuver yang dilakukan oleh masing-masing tokoh, dan entah itu apakah motifnya untuk elektabilitas atau ingin cuma dilirik oleh potensi partai lain, termasuk baca pres yang lain yang sudah resmi dideklarasikan. Nah, saat ini para tokoh sudah dalam tanda kutip tebar persona ya untuk saling dilirik ya menjelang Pilpres 2024 ya. Jadi masih memakai pragmatisme masing-masing, bahwasanya setiap tokoh ya itu sama peluangnya ya sebelum pendaftaran baca pres dan baca wapres di Oktober 2023. Nah, bagaimana dengan Sandi Uno? Sandi Uno dengan ceritanya sendiri ya, bahwasanya saat ini sudah kelihatannya sudah pasti akan hengkang dari Gerindra karena terlihat sudah tidak nyaman. Dan di Gerindra itu ya, kalau kita melihat kaderisasi memang kurang gitu ya. Dari dulu hingga sekarang Gerindra yang dicalonkan ataupun yang dimajukan dalam baca pres ya itu lagi gitu ya, yaitu pendirinya ya Prabowo Subianto. Nah, otomatis kalau ini terus yang dilakukan ya ibaratnya tidak akan ada kaderisasi atau regenerasi atau orang-orang yang dimunculkan fresh gitu ya dari partai Gerindra. Nah, Sandi Uno ya masih memiliki potensi ya, usianya muda gitu ya, isi tasnya bejibun gitu ya, dan cocok untuk menjadi modal dalam kontestasi Pilpres yang modalnya luar biasa ya. Jadi pemilu kita yang mahal gitu ya, dan tidak murah ya. Dan itu memang perlu ada sokongan tidak hanya dari oligarki ya, termasuk juga calon yang maju yang mempunyai isi kantong tas yang banyak gitu ya. Nah, Sandi Uno adalah pengusaha yang sukses ya. Beberapa waktu lalu ketika berdampingan dengan Anies Baswedan ya, usahanya sukses dan berhasil sebagai pemenang Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta gitu ya. Dan ini kemungkinan chemistry ini akan dibangun kembali ya. Sudah ada pemberitaan dan juga orang-orang yang coba untuk mengkait-kaitkan kecocokan antara Anies dan juga Sandi Uno ya. Selain memang keduanya karakternya memang fresh gitu ya, cocok untuk segala pemilih antara Gen Y, Gen Z ya, yang saat ini juga lumayan banyak. Pun juga chemistry itu sudah dibangun sejak awal ya, yaitu pada saat Pilgub dan Pilwagub DKI Jakarta 2017. Nah, kemungkinan ini akan menjadi persaingan yang panas ya antara AHY ya, Sandi Uno dan Mahfud MD yang juga sudah masuk radar beberapa tokoh parpol ya, termasuk partai politik yang sudah mencocok-cocokkan siapa ya, cocokisasi ya, siapa yang akan dicocok untuk dikaitkan dengan Anies Baswedan. Nah, tidak menutup kemungkinan koalisi KPP ya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang saat ini juga masih membicarakan hal tersebut, yaitu Nasdem misalnya. Nasdem yang saat ini satu-satunya partai yang tidak ada kadernya yang dimajukan, menginginkan bacawa pres yang akan dikait ataupun disandingkan dengan Anies ya lebih baik egaliter ya, sama ya, di luar dari partai politik KPP ya. Beberapa waktu yang lalu ada keinginan untuk menyandingkan Anies dengan Kofifa gitu ya, dan ini tergesa saat ini sudah
auranya sudah menurun. Sekarang sudah ada alternatif yang baru, yaitu AHY, Sandi Uno dan Mahfud MD. Nah, sontak ini membuat Demokrat yang sudah kebelet untuk memajukan AHY ini terus dikawal gitu ya. Dan menjadi hal yang biasa ketika muncul alternatif baru akan ada penolakan ya, khususnya dari Demokrat ya, menolak Sandi Uno dan Mahfud MD. Kenapa ya? Sudah jelas bahwasanya yang ingin dimajukan yaitu kadernya sendiri ya, yaitu AHY. Nah, AHY saat ini memang beberapa waktu belakangan ya sudah membangun yang namanya chemistry dan juga kedekatan dengan Anies Baswedan ya. Nah, sayang nanti yang harus memutuskan siapa yang akan cocok sebagai bacawa pres Anies ya, Anies sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam piagam KPP, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Jadi AHY ya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing tentu saja dari ketiga calon alternatif itu ya. Yang dahulunya ada Kofifa ya, sekarang agak pemberitaannya agak sedikit berkurang ya. Sekarang yang lebih panas yaitu Sandi Uno dan Mahfud MD. Nah, Sandi Uno tentu saja meskipun sudah ada kabar akan masuk P3, ini akan menjadi konflik kepentingan gitu ya. Di satu sisi masih menjabat sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi ya. Di satu sisi orang sudah menginginkan Sandi Uno yang terlihat cocok untuk digandeng disandingkan dengan Anies ya. Nah, tinggal nanti siapa yang paling kuat gitu ya. Jadi politik itu adalah the art of possibility, seni dari segala kemungkinan ya. Apalagi Sandi Uno ya, pengusaha sukses ya, artinya bukan kaleng-kaleng ya. Berapa waktu lalu meskipun ya ada isu ada problem tentang masalah utang dalam Pilgub DKI, tetapi itu sudah clear gitu ya. Itu clear dengan masalah dengan terpilihnya keduanya menang Pilgub DKI Jakarta 2017. Nah, saat ini konon harta pada saat sudah masuk dalam kekuasaan Sandi Uno ya, hartanya tentu saja berlipat-lipat, dan ini cocok untuk saat ini yang dibutuhkan, yaitu modal pemilu gitu ya. Modal pemilu yang sangat mahal ya. Kalau kita menyampaikan apa yang juga pernah disampaikan oleh begawan ekonomi yaitu Rizal Ramli ya, begitu mahalnya pemilu ini ya, dalam Pilgub itu 250 miliar. Bagaimana dengan presiden tentu saja lebih mahal gitu ya, cakupan nasional ya kurang lebih 1 triliun lebih, dan ini tentu saja tidak mungkin ya disokong hanya segelintir gitu ya. Nah, ini akan menjadi kekuatan finansial yang luar biasa jika nanti Sandi Uno ya bergabung ataupun mendukung ataupun digait oleh Anies gitu ya. Nah, itu saja kekurangannya, Sandi Uno tidak punya massa gitu ya. Sandi Uno tidak punya massa. Nah, massa itu didapatkan di AHY ya. AHY itu adalah ketua umum partai ya, ketua umum Demokrat. Tentu saja akan selalu siap kapan saja menggerakkan kadernya untuk melakukan komando-komando dari AHY, entah itu dalam hal pemenangan ya, termasuk dalam hal mengcounter ya hal-hal yang negatif dari ya pasangan Anies AHY kalau jadi ya, karena kita ketahui serangan-serangan dari anti Anies itu luar biasa, dari stigma tentang politik identitas yang sekarang kemungkinan agak menurun, tetapi penyerangan-penyerangan penjagalan yang dilakukan ya ketika Anies itu melakukan suffer itu ya luar biasa ya. Juga pernah diungkap oleh kalau nggak salah Adi Masardi gitu ya, siapa gitu ya, bahwasanya ini Profesor Musni Umar ya, patut diduga ada ormas yang membiayai setiap
aktivitas manuver politik ya, safari politik Anies di beberapa daerah ya. Makanya saat ini kalau kita melihat pemberitaan Anies sangat minim gitu ya. Ternyata memang ada operasi senyap Anies yang melakukan kunjungan di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang itu terbilang juga masif ya, tapi minim pemberitaan ya, karena memang meskipun minim pemberitaan terus saja sambutan di setiap daerah itu sangat antusias ya. Jadi akan ada berita-berita panas untuk memanaskan konstelasi siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan ke depan. Sandi Uno dengan ceritanya, wacananya tentang potensi yang luar biasa ya, dari isi tasnya yang lumayan ya. Di satu sisi Mahfud MD juga lumayan ya dalam hal ya mencuri perhatian publik ya dengan aksinya membongkar-bongkar aksi transaksi jamal termasuk praktek TPBU yang sudah menjadi kebiasaan ya para pejabat di negeri ini. Nah, satu sisi isi tasnya banyak, satu sisi aksi manuver untuk anti korupsi juga lumayan. Nah, juga AHY di belakangnya ada masa kader Demokrat yang bisa digerakkan untuk kepentingan ya AHY dan juga Demokrat. Nah, ini tinggal 3 alternatif saat ini yang menjadi Anies Baswedan itu bingung gitu ya, siapa yang akan ditentukan untuk mendampinginya di Pilpres 2024. Kita tunggu saja beritanya ke depan ya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.